Masih. Oke, mulai ya. Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, langsung aja ya. Kami dari kelompok 3, insya Allah pada hari ini akan memaparkan makalah yang berjudul Pasar Modal Syariah. Adapun subbab yang akan kami bahas dari ini yaitu mengenai konsep akad dan jenisnya, dan juga kaidah fikih di pasar modal syariah. Baik, yang pertama mengenai konsep akad dan jenisnya akan dipaparkan oleh Kakak Diva. Silahkan Kakak Diva. Ya, terima kasih Kak Novi. Teman-teman semua, kita langsung masuk ke materinya ya. Yang pertama adalah konsep akad dan jenisnya. Nah, pasar modal syariah merupakan tempat atau sarana bertemunya penjual dan pembeli instrumen keuangan syariah yang dalam bertransaksi berpedoman pada ajaran Islam dan menjauhi hal-hal yang dilarang. Di kelompok sebelum-sebelumnya kan udah dibahas ya apa itu pasar modal syariah. Nah, maka dari itu akad-akad yang menjadi dasar kegiatan ekonomi di pasar modal syariah pun berpedoman pada Islam. Jadi akad-akad yang digunakan dalam pasar modal syariah itu adalah akad yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, akadnya ada apa aja? Yang pertama adalah ijaroh. Nah, syarat dari akad ijaroh ini adalah pihak pemberi sewa atau pemberi jasa dan pihak penyewa atau pengguna jasa wajib memiliki kecakapan dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum menurut ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, hak dan kewajiban pihak pemberi sewa atau pemberi jasa adalah berhak menerima pembayaran harga sewa atau upah sesuai yang disepakati dalam ijarah. Nah, kewajibannya adalah wajib menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan sesuai yang disepakati dalam ijarah, menanggung biaya pemeliharaan, bertanggung jawab atas kerusakan barang, menjamin barang yang disewakan sesuai, dan wajib menyatakan secara tertulis bahwa pihak pemberi sewa atau pemberi jasa menyerahkan hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang, memberikan jasa yang dimilikinya kepada pihak penyewa atau pengguna jasa. Jadi ada kwitansinya ya sebagai bukti tertulis bahwa telah melakukan akad nih antara penjual dan pembeli, antara penyewa dan pemakai jasa. Nah, lalu yang kedua adalah hak dan kewajiban pihak penyewa atau pengguna jasa. Yang pertama adalah berhak menerima dan memanfaatkan barang atau jasa sesuai yang disepakati dalam ijarah. Nah, kewajibannya adalah membayar harga sewa atau upah sesuai yang disepakati, menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan, terus bertanggung jawab menjaga barang menggunakannya sesuai yang disepakati, bertanggung jawab atas kerusakan barang, membayar kerusakan mengganti rugi. Lalu yang terakhir wajib menyatakan secara tertulis juga pakai kwitansi gitu ya sebagai bukti dari akadnya tersebut. Nah, kemudian persyaratan objek ijarah. Objek ijarah dapat berupa manfaat barang atau jasa yang memenuhi ketentuan sebagai berikut. Manfaat barang atau jasa tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal dan peraturan perundang-undangan. Harus dapat dinilai dengan uang, dapat diserahkan atau diberikan kepada pihak penyewa atau pengguna jasa, harus ditentukan dengan jelas, dan spesifikasi barang atau jasa harus dinyatakan dengan jelas. Antara lain melalui identifikasi fisik, kelayakan, spesifikasi, pelayanan, dan jangka waktu pemanfaatan. Jadi sebelum dilakukan akad, barang yang mau disewa ini atau jasa yang disewakan, ditawarkan, itu harus sudah jelas spesifikasinya itu apa aja, terus harus juga barang yang layak gitu ya, dan harus jelas juga omongin itu pas akad, nyewa barangnya ini sampai kapan gitu waktunya, jadi harus jelas semuanya. Lalu yang selanjutnya penetapan harga sewa atau upah
wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, besarnya harga sewa atau upah, serta waktu dan cara pembayarannya ditetapkan secara tertulis dalam ijarah. Yang kedua, alat pembayaran harga sewa atau upah adalah dalam bentuk uang. Nah, berikutnya selain wajib memenuhi ketentuan tadi, dalam ijarah dapat disepakati harga sewa atau upah untuk periode waktu tertentu dan peninjauan kembali harga sewa atau upah tersebut yang berlaku untuk periode berikutnya. Nah, adanya uang muka ijarah, penggantian barang yang mendasari ijarah, dan penunjukan pihak lain untuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak dalam ijarah. Nah, selanjutnya kita lanjut ke akad kedua. Akad kedua ini ada istisna. Nah, persyaratan pihak-pihak dalam istisna yaitu pihak pemesan atau pembeli dan pihak pembuat atau penjual wajib memiliki kecakapan dan kewenangan untuk melakukan pembuatan hukum menurut ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Sama ya, persyaratannya harus cakap hukum. Terus selanjutnya hak dan kewajiban pihak-pihak dalam istisna yaitu berhak memperoleh pembayaran dengan jumlah, cara, dan waktu yang telah disepakati. Kewajibannya adalah wajib mengetahui spesifikasi, wajib menyediakan objek istisna sesuai dengan spesifikasi, wajib menjamin objek istisna berfungsi dengan baik, tidak cacat, wajib menyerahkan objek istisna sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam istisna. Nah, hak dan kewajiban pihak pemesan atau pembeli adalah wajib melakukan pembayaran, mengetahui dan menerangkan spesifikasi objek istisna secara jelas, berhak menerima objek istisna sesuai dengan spesifikasi, waktu dan tempat yang telah disepakati dalam istisna, memiliki hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan istisna apabila terdapat cacat atau barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan. Jadi kalau istisna ini misalnya barang yang disewa atau jasa yang disewa tidak memuaskan, boleh dikembalikan gitu. Karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang di awal diperjanjikan gitu. Lalu akad yang ketiga adalah kafalah. Nah, persyaratan pihak-pihak dari kafalah ini sama dengan akad-akad sebelumnya, yaitu dari pihak penyewa atau pihak yang menyewa harus cakap hukum. Yang berikutnya adalah kewajiban pihak-pihak dalam kafalah. Kewajiban pihak penjamin adalah wajib memiliki harta yang cukup untuk menjamin kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak yang dijaminkan. Wajib memiliki kewenangan penuh untuk menggunakan hartanya sebagai jaminan atas pemenuhan kewajiban pihak yang dijamin. Terus wajib menyatakan secara tertulis bahwa pihak penjamin menjamin bahwa pihak penjamin, jadi si kafil ini menjamin kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak yang dijaminkan berutang gimana. Jadi wajib menyatakan secara tertulis bahwa si penjamin ini wajib membuat bukti tertulis bahwa penyewa itu menyewa barangnya gitu atau menggunakan jasanya. Lalu kewajiban pihak yang dijamin adalah wajib menyerahkan kewajiban atau hutang pihak yang dijamin kepada pihak penjamin. Terus wajib menyatakan secara tertulis, sama ya tadi wajib menyatakan secara tertulis. Nah, bentuk penjaminan dalam kafalah adalah penjaminan dalam kafalah dapat berupa jaminan kebendaan atau jaminan umum, seperti jaminan perusahaan dan jaminan pribadi. Yang berikutnya adalah persyaratan objek kafalah. Oh, ini maaf. Tipe harusnya kafalah bukan katalah. Objek kafalah adalah kewajiban atau hutang pihak yang dijamin kepada pihak yang dijaminkan. Dalam kafalah dapat disepakati antara lain hal sebagai berikut. Para pihak dapat menetapkan besarnya imbalan atau fee atas pelaksanaan penjaminan yang dilakukan oleh penjamin. Dalam hal para pihak menyepakati adanya imbalan fee, maka kafalah tersebut bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Jadi kalau kafalah ini boleh ada para pihak bisa menetapkan besarnya imbalannya fee asalkan antara kedua pihak ini udah sepakat dari awal. Nah, kesepakatannya ini sifatnya mengikat dan nggak bisa dibatalin sepihak. Tiba-tiba kok si orang yang dijamin nih, si orang yang dijamin tiba-tiba
bilang kayaknya imbalannya kebesaran deh, dikurangin ya, itu nggak bisa karena dari awal sudah harus disepakati kedua belah pihak dan sifatnya mengikat. Kecuali buat kesepakatan lagi berdua baru bisa berubah. Nah, yang kedua adalah jangka waktu berlakunya penjaminan dalam kafalah untuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak dalam kafalah. Nah, selanjutnya jenis-jenis akad lain ada mudorobah, musyarakah, wakalah. Nah, teman-teman nanti bisa lihat sendiri ada di makalah udah lengkap mudorobah, musyarakah, dan wakalah. Selanjutnya pembahasan selanjutnya adalah kaidah fikih di pasar modal syariah yang akan dijelaskan oleh rekan saya Dita. Kepada Dita dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih, Divla. Penerapan prinsip syariah di pasar modal tentunya bersumberkan pada Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan hadis Nabi Muhammad. Selanjutnya, dari kedua sumber hukum tersebut, para ulama melakukan penafsiran yang kemudian disebut sebagai ilmu fikih ya. Nah, prinsip-prinsip syariah di pasar modal adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang pasar modal berdasarkan fatwa DSN MUI. Baik fatwa DSN MUI yang telah menetapkan maupun fatwa DSN MUI yang belum ditetapkan dalam peraturan Bapepam dan LK pada bab 2 pasal 2 fatwa DSN nomor 40 DSN MUI _10/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal yang berbunyi 1. Pasar modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan syariah apabila memenuhi prinsip syariah. Yang kedua, suatu efek dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah apabila telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah. Nah, selain itu beberapa fatwa juga sudah menjelaskan kesesuaian prinsip syariah, produk dan mekanisme di pasar modal syariah seperti diantaranya nih ada 11 fatwa bisa dilihat ya. Selanjutnya, kegiatan pembiayaan dan investasi di pasar modal pada prinsipnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemilik harta atau sohibul mal terhadap emiten atau pemilik usaha, di mana pemilik harta berharap memperoleh keuntungan atau manfaat tertentu. Pada dasarnya, kegiatan investasi di pasar modal sama seperti investasi lain, yaitu mengutamakan kehalalan dan keadilan. Namun, secara garis besar prinsip-prinsip tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Nih, ada 5 ya. 1. Pembiayaan atau investasi hanya dapat dilakukan pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik, dan bermanfaat. 2. Karena uang merupakan alat bantu pertukaran nilai, di mana pemilik harta akan memperoleh bagi hasil dari kegiatan usaha tersebut. Maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan usaha. Yang ketiga, akad yang terjadi antara pemilik harta dengan emiten harus jelas. Tindakan maupun informasinya harus transparan dan tidak boleh menimbulkan keraguan yang dapat menimbulkan kerugian di salah satu pihak. 4. Baik pemilik harta maupun emiten tidak boleh mengambil resiko yang melebihi kemampuannya dan dapat menimbulkan kerugian. Yang kelima, penekanan pada mekanisme yang wajar dan prinsip kehati-hatian baik pada investor maupun emiten. Nah, prinsip-prinsip syariah secara utuh dan lengkap dalam kegiatan di pasar modal syariah harus berlandaskan pada landasan yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu berlandaskan Al-Quran, ada di sini ayat-ayatnya, serta hadis Nabi ataupun hasil dari ijtihad
ahli hukum Islam. Sesuai dengan usul fiqh, dalam masalah ibadah, hukum asal sesuatu adalah terlarang, kecuali ada perintah yang membolehkannya. Namun, sedangkan dalam masalah muamalah itu kebalikannya. Hukum asal sesuatu adalah diperbolehkan, kecuali ada larangannya. Dengan demikian, berdasarkan syariah Islam pada prinsip segala perikatan adalah diperbolehkan, kecuali ada nas yang melarangnya. Perikatan-perikatan yang berkaitan dengan kerjasama usaha, penanaman modal, utang piutang, pinjam meminjam, beli dan sebagainya, pada dasarnya boleh dilakukan seorang muslim dengan anggota masyarakat lainnya, sepanjang dalam perikatan tersebut tidak terdapat hal-hal yang dilarang. Berdasarkan pertimbangan BPH MUI, DSN MUI mengeluarkan fatwa nomor 40/DSN MUI X/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum, penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Menyatakan bahwa yang dimaksud dengan transaksi atau perdagangan efek yang dilarang ialah 1. Pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian, serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur doror, goror, riba, maisir, riswah, maksiat, dan kezoliman. Yang kedua, transaksi yang mengandung unsur doror, goror, riba, maisir, dan riswah, maksiat, dan kezoliman sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 itu meliputi ini nih, ada 6, bisa dibaca ya. Nah, terakhir, menurut ketentuan umum, keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor Cap 181/BL/2009 tentang penerbitan efek syariah. Jenis transaksi yang diharamkan dalam pasar modal adalah 1. Perjudian dan permainan yang tergolong atau perdagangan yang dilarang. Nah, yang kedua, menyelenggarakan jasa keuangan yang menerapkan konsep ribawi, jual beli resiko yang mengandung goror dan atau maisir. Yang ketiga, memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan atau menyediakan barang jasa yang haram karena zatnya atau haram li zatihi. Lalu barang atau jasa yang haram bukan karena zatnya yang ditetapkan oleh DSN MUI. Dan barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudharah. Nah, yang keempat, melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi atau nisbah hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan daripada modalnya, kecuali investasi tersebut dinyatakan kesyariahannya oleh DSN MUI. Baik. Ya, sudah Kakak. Sudah selesai. Baik, terima kasih sebelumnya Kakak Dita dan Kakak Dipla. Baik teman-teman, mungkin cukup di sini ya pemaparan dari kami. Jika ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan. Silahkan.
Mohon maaf, izin bertanya. Iya, baik, Kak. Atas nama siapa? Evisa, Nah, iya, baik. Silahkan, Kak Evisa. gini, minta penjelasan aja sih. Gimana penerapan akad-akad tersebut terhadap pasar modal? Kapan akad ijaroh sama kafalah itu digunakan gitu? Ya, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Kakak Evisa. Mungkin ditampung dulu ya. Selanjutnya jika ada pertanyaan lagi, boleh langsung ditanyakan ya teman-teman. Boleh dijawab dulu, Kak Novi. Iya, baik dijawab ya pertanyaan dari Kak Evisa. Penerapannya akad-akad tersebut di pasar modal syariah, contohnya adalah akad ijaroh. Nah, akad ijaroh ini digunakan dalam sukuk negara, surat berharga ya sukuk gitu. Nah, di antara akad-akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk, ijarah merupakan salah satu akad yang sederhana. Akad ini berdasarkan perikatan sewa-menyewa antara investor dan penerbit sukuk. Penggunaan akad ijarah pada awal pengenalan sukuk negara bentar dulu. Ya, sebentar dulu Kak Evisa.
Ya, contohnya jadi kayak akad ijarah, contohnya investor, di mana investor ini memberikan investasinya kepada pemerintah ya, kepada sukuk negara. Nah, di sini ada nilai sewa yang dapat ditentukan di awal investasi dengan nilai tetap sepanjang tenor sukuk. Karena sukuk negara merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh negara, maka pembayaran imbalan maupun pokok investasinya dijamin oleh pemerintah. Jadi investor ngasih, ntar dibenerin ya Kak Risda ya. Jadi investor ngasih biaya sewanya ke pemerintah untuk si sukuk negara ini nanti gimana ya kalau misalnya udah berkembang, hasil dari investasinya si investor ini akan dibagi ke investor. Jadi investor itu modelnya dia menyewa nggak paham. Kak Risda gimana Kak? Aku juga belum baca lagi. Nggak apa-apa nanti disampaikan. Kan kalau kita tahunya kalau di investasi lebih banyaknya kan akadnya tuh kayak ini kan mudorobah kan istilahnya. Yang kaitannya sama rumah, terus yang mudorib kan kita sebagai investornya, ya nggak? Menurut kalian gimana? Gimana? Makalah? Cuma tadi pemakalannya aku. Iya, kebanyakan pakainya akad mudharabah, tapi juga ada yang pakai akad ijaroh. Iya. Sama apa lagi? Tadi ada akad kafalah. Ya gitu, tapi yang lebih sering dekat kita itu maksudnya yang lebih akrab ke kita mudorobah kan. Karena nanti kalau misalkan emang belum terlalu paham, akunya juga belum terlalu paham ya. Kalau yang ijaro itu kan ada sukuk ya. Berarti kalau ijaro kan jatuhnya tuh bayar sewa enggak? Kan? Iya, sewa, dia bayar sewa. Aku belum baca lagi sih. Kalau misalkan emang dari pemakalannya belum ini, praktiknya gimana kalau ijaro di dunia investasi itu gak apa-apa nanti sampaikan ke Bapak. Jadi itu pertanyaannya untuk dibahas sama Bapak. Lebih jelasnya lagi. Atau kalau ada teman-teman yang lain yang paham gitu dulu. Karena nggak terlalu familiar, sebenarnya yang lebih sering pasti mudorobah sih. Iya, masuk dulu ya Mbak Kak Diva. Tadi ada yang mau nanya ini dari Lulu. Nopi yang sampein soalnya katanya ini mikrofonnya ada yang salah. Apa entah kenapa itu. Jadi pertanyaannya itu minta dijelasin lagi tentang akad istisna itu seperti apa gitu pertanyaannya.
Oh iya, akad istisna itu mungkin kayak custom kali ya. Dia custom, jadi si pembeli ini meminta khusus ke si penjual, mau seperti apa ini barangnya yang mau dibeli ini, bentuknya seperti apa. Terus nanti bertemu terus apa namanya, atau nggak bertemu ya, atau gimana ya? Pokoknya ini custom, terus nanti kalau misal barangnya udah nyampe ke si pembeli, nggak sesuai dengan pembeli atau kesepakatan di awal yang disepakati antara penjual sama pembeli boleh mengembalikan. Kayak misalnya dia custom tempat pensil, ada namanya gitu. Nah, kok datang barangnya itu namanya nggak sesuai dengan pesanan dia, di akad istisna ini si pembeli boleh mengembalikan dan minta si penjual ini ngasih barang yang sesuai sama customer-nya dia. Jadi nanti si penjual memperbaiki terus dikembalikan lagi. Kayak gitu, Kak Lulu. Ya, cuman untuk praktek dimasukin ke Pasar investasi modal. belum ini ya. Untuk transaksi sahamnya belum masuk ya. Mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab nanti disampaikan sama Bapak aja kali ya Mbak ya. Untuk teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Iya, tapi nggak apa-apa, nanti tanya ke Bapak. Jadi Iya tadi Mbak. Baik. istisna ijarah sama kafalah kalau di praktek investasinya tuh kayak gimana kan? Istilahnya kan Bapak yang kemarin juga. Mm-mm. Agraria jam 9.10 kan? Iya, iya Pak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan mungkin dicukupkan aja kali ya. Karena mengingat selanjutnya ada mata kuliah lagi. Gimana teman-teman? Dicukupkan aja. Apa masih ada pertanyaan? Soalnya kalau ada pertanyaan lain disampaikan ke pemakalah, nanti pemakalah tanya ke Bapak. Iya, boleh. Ya baik, Mbak. Oke, kalau begitu mohon maaf karena banyak sekali kekurangan dari kami ya. Kita cukupkan sampai di sini presentasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.